Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Bertemu kembali bersama MT Academy Indonesia, saluran pembelajaran online, khususnya pada bidang kesehatan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu topik materi yang berjudul lipid atau yang kita kenal dengan istilah lemak. Nah, yang perlu diketahui bahwa kita cenderung sekali mengasosiasikan dengan lipid ini dengan orang yang mengalami obesitas dan memiliki kolesterol. Nah, pada akhirnya kita mengatakan bahwa lipid ini akan sangat berbahaya dan kita juga akan berusaha menghindari dari makanan-makanan yang berlemak. Sementara makanan yang mengandung karbohidrat tetap pula kita konsumsi. Padahal ketika kita mengatakan obesitas atau kegemukan, maka sebenarnya itu diakibatkan oleh kelebihan karbohidrat yang akhirnya itu disimpan di dalam bentuk gliserol untuk cadangan energi. Nah, kita akan coba mengulas secara sederhana tentang lipid atau lemak ini. Secara definisi bahwa lipid atau lemak ini merupakan molekul-molekul biologis yang sifatnya tidak larut di dalam air. Akan tetapi dia larut di dalam pelarut-pelarut organik atau nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Seringkali ketika kita bilang lemak dan minyak itu keduanya kita anggap adalah sesuatu yang sama, yaitu merupakan trigliserida. Namun demikian sebenarnya kita dapat membedakan keduanya itu berdasarkan sifat-sifat secara umumnya. Nah, apa saja kemudian sifat-sifat secara umum dari minyak dan lemak? Sifatnya, maka lemak itu umumnya itu diperoleh dari sumber hewan. Kemudian berwujud padat pada suhu ruang dan tersusun dari asam lemak jenuh. Nah, apa itu asam lemak jenuh? Kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Baik, kemudian minyak. Nah, minyak ini umumnya akan kita temukan pada makanan-makanan yang berminyak. Umumnya juga kemudian itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan sumber dari minyak ini. Nah, berwujud cair pada suhu ruang dan tersusun dari asam lemak tak jenuh. Nah, apa itu asam lemak tak jenuh? Nah, kita akan masuk nanti pada materi tersebut. Jenis dari lipid atau lemak itu dapat dilihat berdasarkan dari tingkat kemampuan kelarutan dengan air dan ikatan gugus karbon. Yang pertama adalah asam lemak. Nah, asam lemak di sini adalah satu senyawa yang terdiri atas panjang hidrokarbon dan gugus karboksilat yang terikat pada ujungnya. Nah, asam lemak mempunyai dua peranan fisiologis yang penting, yaitu pertama, pembentuk fosfolipid dan glikolipid yang merupakan molekul amfipotik sebagai komponen membran biologi. Yang kedua adalah sebagai molekul sumber energi. Nah, selanjutnya jenis lipid berikutnya adalah gliserida. Nah, gliserida di sini di mana lipid yang mempunyai fungsi utama sebagai cadangan energi. Gliserida ini terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Oke, selanjutnya jenis dari lipid yang berikutnya adalah lipid kompleks. Nah, gugus lipida yang merupakan atau berikatan dengan senyawa lain. Nah, lipid kompleks ini terdiri atas lipoprotein. Nah, jika lipid berikatan dengan protein,
disebut sebagai kolesterol dan glikolipid, dan lipid berikatan dengan senyawa glikogen. Nah, terakhir adalah non-gliserida. Nah, senyawa lipid yang bukan merupakan ikatan gliserol yang terdiri atas sphingolipid, steroid, dan malam atau wax yang merupakan gambar lemak malam. Nah, atau gambaran dari lemak malam. Nah, berikutnya kita akan masuk pada jenis lipid dengan karakteristik yang berbeda. Yang kita katakan di awal, berdasarkan tingkat kejenuhannya, maka lipid atau lemak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lipid jenuh dan lipid tidak jenuh. Nah, apa itu lipid jenuh? Bahwa lipid jenuh itu tidak mempunyai ikatan rantai ganda pada gugus karbon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan dapat menemukannya pada atau menemukan lemak jenuh ini pada lemak-lemak hewani dan juga lemak minyak ya pada tumbuh-tumbuhan yang sudah melalui proses pemanasan dengan suhu kurang lebih di atas 60 derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah lipid tidak jenuh. Nah, lipid tidak jenuh ini mempunyai ikatan rantai ganda pada gugus atom karbonnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukannya pada atau mengetahui lemak tidak jenuh ini pada lemak nabati dan lemak ikan laut. Nah, dari kedua jenis lemak yang berdasarkan tingkat kejenuhannya, maka kita akan sangat memerlukan lipid yang tidak jenuh atau yang disebut dengan unsaturated lipid. Nah, berikutnya setelah kita akan mengenal beberapa atau setelah kita mengenal beberapa jenis lipid berdasarkan pada tingkat kelarutan dan kejenuhannya, maka kita akan coba meninjau kembali dari kekomplekan atau kompleksitas dari ikatannya. Kompleksitas ikatan, maka lemak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lemak atau lipid sederhana dan juga lemak kompleks. Nah, lemak sederhana ini merupakan gugusan lemak yang tidak berikatan dengan unsur lain. Sementara itu, lemak kompleks merupakan senyawa lipid yang terdiri dari ikatan lemak dengan unsur lainnya. Lemak kompleks itu dapat kita bagi menjadi 4 kelompok utama dari lipoprotein plasma yang masing-masing itu tersusun atas beberapa jenis lipid. Yang pertama adalah kilomikron. Nah, kilomikron ini berfungsi sebagai alat transportasi trigliserid dari usus ke jaringan lain kecuali ginjal. Kemudian VLDL atau yang kita sebut dengan Very Low Density Lipoproteins. Nah, VLDL ini mengikat trigliserid di dalam hati dan mengangkutnya menuju jaringan lemak. Nah, yang ketiga adalah LDL atau yang dikenal dengan istilah Low Density Lipoproteins. Nah, LDL ini berperan dalam mengangkut kolesterol ke jaringan perifer sebagai bahan baku penyusunan hormon steroid. Nah, yang terakhir adalah HDL atau High Density Lipoproteins. Nah, HDL ini mengikat kolesterol plasma dan mengangkut kolesterol terutama LDL ke hati. Nah, dari keempat jenis lipoprotein yang kita sebutkan tadi merupakan bagian dari lemak kompleks seperti kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL. Maka LDL yang sering kita sebut sebagai kolesterol jahat ini mempunyai kadar kolesterol paling banyak dan berbahaya bagi tubuh manusia ketika berada di dalam pembuluh darah. Nah, sedangkan HDL itu mempunyai kadar protein tertinggi sebagai transporter lemak ke hepar.
Apa fungsi dari lipid? Nah, berbagai proses pencernaan dan metabolisme lipid atau lemak ini, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana peran penting dari lemak ini dalam proses metabolisme tubuh secara umum. Nah, beberapa peranan dari lipid itu, pertama adalah sebagai komponen struktur membran, di mana lipid menyusun bagian dari struktur membran sel yang bersama dengan fosfor atau yang disebut dengan fosfolipid. Nah, membran yang terbentuk dari fosfolipid bilayer itu menjadikan membran bersifat selaput semi permeable sehingga dapat dilalui material secara selektif. Yang kedua, fungsi dari lipid adalah sebagai lapisan pelindung pada beberapa jaringan dan organ tubuh. Seperti yang kita pelajari di pembelajaran anatomi dan fisiologi pada struktur paru dan jantung, maka pada bagian tepinya itu tersusun dari lipid atau lemak, sehingga menjadikan organ lebih fleksibel apabila kontak dengan jaringan sekitarnya. Nah, serta meminimalkan terjadinya benturan secara langsung apabila terjadi benturan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bentuk energi cadangan. Nah, tersimpan dalam bentuk lemak subkutan yang akan dipecah jika energi yang disusun dari karbohidrat sudah habis atau tidak mampu mengkompensasi. Nah, yang keempat, fungsi dari lipid adalah sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada fungsi pencernaan, terutama pada permukaan dalam lambung yang tersusun dari prostaglandin, maka prostaglandin merupakan senyawa lipid yang berfungsi sebagai barrier mukosa sehingga lambung menjadi terlindung dari keasaman yang tinggi. Nah, yang terakhir sebagai fungsi lipid adalah sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Nah, lipid sebagai penyusun membran juga berfungsi sebagai kanal selektor terhadap substansi yang dimasukkan ke dalam sel. Kita akan bicara berikutnya tentang proses dari pencernaan lipid. Nah, perlu kita ketahui bahwa lipid akan sangat sulit untuk larut dalam air, sehingga dalam pencernaan tubuh, terutama dalam tubuh kita, lemak itu tidak dilarutkan dalam air, namun akan dipecah menjadi partikel-partikel yang kecil untuk diserap oleh jonjot usus. Nah, berikut Anda bisa melihat gambaran dari bagaimana proses pencernaan lipid pada manusia. Nah, penjelasannya adalah bahwa di sini Anda perlu perhatikan bahwa lipid di rongga mulut itu dihancurkan secara mekanik. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, ini dicontohkan adalah makanan yaitu keju, ya, makanan besar itu kemudian itu dihancurkan, ya, secara mekanik, kemudian diubah itu oleh HCl lambung dan garam empedu menjadi molekul lemak, ya. Kemudian diserap oleh jonjot usus halus dan diubah menjadi gliserol dan asam lemak bebas untuk ditransport ke hepar dan jaringan lemak. Nah, ketika kita mengkonsumsi lipid yang terdapat di makanan, kita merupakan campuran dari lipid yang sederhana dan yang kompleks, ya, yang berasal dari tanaman maupun jaringan hewan. Nah, dalam mulut dan lambung, lipid tadi belum mengalami pemecahan yang berarti ketika kita mengunyah makanan tersebut. Setelah berada dalam usus halus, maka lipid kompleks terutama triasilgliserolnya dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak bebas dan sisa. Nah, enzim lipase kemudian diaktifkan oleh hormon epinefrin. Nah, enzim ini kemudian dibantu oleh garam asam empedu, terutama asam kolat dan taurokolat,
yang kemudian disekresikan oleh hati ke duodenum. Nah, fungsi garam tersebut ialah mengemulsi makanan berlemak sehingga terbentuklah emulsi partikel lipid yang sangat kecil. Nah, oleh karena itu maka permukaan lipid menjadi lebih besar dan lebih mudah dihidrolisis oleh lipase. Nah, berdasarkan pada reaksi tersebut diketahui bahwa lipase pankreas hanya bisa menghidrolisis ikatan ester pada atom C nomor 1 dan 3 yang hasilnya asam lemak bebas dan monoasil gliserol. Nah, dengan bantuan misal-misal garam empedu maka asam lemak bebas, monoasil gliserol, kolesterol, dan vitamin membentuk sebuah kompleks yang kemudian menempel atau diabsorpsi pada permukaan sel mukosal. Nah, senyawa-senyawa tersebut selanjutnya menembus membran sel mukosal dan masuk ke dalamnya. Nah, misal-misal garam empedu melepaskan diri dan meninggalkan permukaan sel mukosal. Nah, dalam sel mukosal, asam lemak bebas monoasil gliserol disintesis kembali menjadi triasil gliserol yang setelah bergabung dengan albumin, kolesterol, dan lain-lain akan membentuk siklomikron. Nah, siklomikron tersebut pada akhirnya masuk ke dalam darah, kemudian sampai ke hati dan jaringan lain yang memerlukannya. Sebelum masuk ke dalam sel, triasil gliserol kemudian dipecah dulu menjadi asam lemak bebas dan gliserol oleh lipoprotein lipase. Bagaimana jalur metabolisme lemak menjadi energi. Nah, bagaimana lipid kemudian dicerna dalam tubuh kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa proses metabolisme lipid dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan energi tubuh untuk bergerak dan memenuhi kebutuhan energi dalam sel, dalam prosesnya metabolisme lemak merupakan satu proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Nah, dalam metabolisme lemak menjadi energi, kita akan membutuhkan bantuan glukosa ya dan dari karbohidrat. Nah, karena itu maka tubuh kita cenderung menuntut input atau asupan makanan-makanan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Nah, lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan. Sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida, di mana trigliserida di sini adalah bentuk simpanan lemak tubuh. Nah, dalam bentuk trigliserida tadi, maka lemak kemudian disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, seperti yang dijelaskan pada gambar yang Anda dapat lihat di situ, bahwa asam lemak dan gliserol inilah yang kemudian masuk ke dalam proses metabolisme energi. Nah, pada prosesnya gliserol dan asam lemak itu memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan TCA. Dengan memasuki siklus ini, maka gliserol dan asam lemak dapat dirubah menjadi energi. Nah, kemudian berikutnya adalah asam lemak. Hasil sintesis lemak hanya akan terdiri dari pecahan 2 karbon. Karena itu, maka sel tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari asam lemak. Begitupun dengan gliserol, karena gliserol hanya merupakan 5% dari lemak. Dengan demikian, maka sel tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari lemak. Karena tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari lemak, maka organ tubuh tertentu seperti sistem saraf itu tidak dapat mendapat energi dari lemak. Dan karena itu maka proses pembakaran
lemak tubuh membutuhkan proses yang sangat panjang. Salah satunya adalah harus membutuhkan adanya bantuan dari glukosa. Nah, kemudian lipid itu dijadikan sebagai sumber energi dalam bentuk gliserol dan asam lemak yang dirubah menjadi pirufat. Nah, dalam bentuk pirufat, lemak akan dapat masuk dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sementara perubahan asam, terutama perubahan asam lemak dan gliserol, ini menjadi pirufat, mempunyai produk sisa berupa benda-benda keton. Nah, secara ringkas sebenarnya hasil akhir pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak akan mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Nah, jika sewaktu-waktu tidak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida dari jaringan. Proses pemecahan trigliserida inilah yang kemudian itu disebut sebagai lipolisis. Nah, pada proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya, sebagaimana asetil-CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil-CoA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat, sehingga dihasilkanlah energi. Nah, di sisi lain, jika kebutuhan energi itu sudah mencukupi, maka asetil-CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak, dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Nah, kemudian beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil-CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga memiliki potensi untuk menghasilkan badan-badan keton, atau yang disebut dengan asetoasetat, hidroksi, butirat, dan aseton. Nah, proses ini akan dinamakan sebagai ketogenesis. Nah, badan-badan keton dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang kemudian dinamakan sebagai asidosis metabolik. Nah, keadaan inilah yang kemudian perlu diwaspadai akan kemudian memberikan dampak terjadinya kematian. Sampai di sini terlebih dahulu materi yang dan informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu kembali pada channel video berikutnya di MT Academy Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.